Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali kita di program Makan Malam dan Belajar Bareng. Madu Murni Apis Dorsata. MM dan Didik, episode 13. Kematian bisa datang kapan saja. Ya, seperti biasa kita akan makan malam dulu. Setelah perut kenyang, alhamdulillah, habis itu baru kita belajar bareng tentang sesuatu hal. Oke ya, malam ini ya makannya ayam nggak tahu ini dimasak apa ini ya. Ini pokoknya makan aja ya, ayam sama ada telur sama tahu. Alhamdulillah. Sebelum lanjut seperti biasa, di suplemen juga ada madu murni ternak multiflora dari Jepara, madu murni Apis mellifera acacia, dan madu murni Apis dorsata multiflora juga. Silahkan kalau yang butuh madu bisa cek di deskripsi, ada nomornya, ada link tokonya. Oke, mari kita makan malam dulu ya. Apa sebenarnya wis nek kaman di bisa wis enak wis tak isi 10.000 iki. Tak isi 10.000. Iki masak sik wis sampai ulang telu nek tak isi. Itu pengen aku punya di install semua aku dulu. Itu gratis loh Bapak, begini sama. Gratis itu aku gak suka juga ini. Ya? Sekali boleh. Akhirnya aku tumbas, wes tapi cek apa ngurus biasa mau tekok kok niatku, ternyata malah langsung dikirim di wali murid, malah digratisin. Kamu ya enteng kok. 245. Pak ini kalau dulu wali murid ambil larang ya, aku ini tekok enggoli terus 50 ya. Beda wali murid murah. Halo Bapak. Halo. Ya maksudnya kayak mulai dari mau ya. Nomornya. Jatuh, tapi untungnya nggak patah. Apa yang jatuh? Botol. Sebelum lanjut iklan dulu ya guys.
Madu sudah dijanjikan oleh Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbohong. Allah katakan fihi sifa linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Dan itu pasti. Madu ini termasuk salah satu obat yang Allah sediakan untuk umat manusia dan obat yang tergolong paling manjur karena resep ini dari Allah langsung. Hubungi nomor yang ada di deskripsi. Atau link toko yang ada juga di deskripsi. Ini adalah madu murni ternak multifora dari Jepara. Kalau yang tadi 2 gambar pertama adalah madu murni hutan liar dari Gondang Bojonegoro. Silakan diorder ya guys. Ambil caca itu meneng toh. Us aku minta ya, mau tak bawa pulang ngono ya, nang bungkus aku ngono dibungkus setengah plastik karek saiki. Halo, Mbak. Mbak. Halo, wis kena iki lho. Halo. Iki wonge. Halo, Mbak. Wes iso ki nek iki sampean HP-ne iki coyo. Mbak, Mbak. Halo. Kak rumah. Mbak. Sinyalnya. Katanya kok sinyalnya angel. Halo angel sinyalnya. HP anyar kok angel. Halo. Tuh. Jangan toh. Jelas, suaramu hilang. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Main game enggak? Nah, iki sama niso Mbak nutul. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur pada Allah atas segala keadaan, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap hari Allah selalu ngasih nikmat rahmatnya kepada kita tanpa henti-hentinya. Baik teman-teman, malam ini kita akan belajar bareng, belajar bersama tentang kematian. Ya, jadi kenapa tentang kematian? Ceritanya gini, ceritanya itu saya tuh nggak sengaja melihat story WA gitu ya kan, melihat story WA. Lihat story WA, tahu-tahu tuh ada status
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Jadi apa ya, ada status WA, intinya tuh ada Iklan lagi. Monggo madu murninya. Madu murni Apis mellifera Acacia crassicarpa. temen itu yang kerabatnya meninggal dunia, padahal kerabatnya ini masih muda. Ya, saya tahu karena biasanya juga masih upload di status WA-nya dia sama kerabatnya bersama gitu, masih muda. Dan sebelum ada berita kematian juga tidak ada kabar bahwa almarhum itu sakit atau apa, enggak. Jadi tahu-tahu ada status WA seperti itu, tentu kita kaget. Kita sebagai manusia, manusiawi ya, kadang berpikir seperti ini. Ya Allah, gak nyongkong, padahal enom. Nah kok sudah dipanggil, sudah meninggal. Seringkali kita spontan ngomong seperti itu ya, padahal sebenarnya kematian itu kan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Kematian itu tidak harus diawali dengan sakit, tidak harus diawali dengan tua, tidak harus diawali dengan apapun itu. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja, kapanpun, itu kematian. Artinya apa? Artinya mari kita belajar bahwa kalau kematian itu datang setiap saat tanpa persiapan, tanpa permisi, tanpa apa, maka harusnya kita sebagai manusia yang meyakini akan adanya kematian, ya harusnya kita mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dengan sebaik-baiknya. Tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan teman-teman, kalau bicara kematian itu bukan suatu yang apa ya, semua orang menyaksikannya gitu loh, bahwa setiap kita tuh pasti akan mati bergantian. Hari ini si Fulan meninggal, besoknya si Alan meninggal, besoknya lagi si Fulanah meninggal. Ya itulah memang kehidupan, ya kan? Kita mengakui atau tidak, itulah yang kita saksikan. Artinya kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, kalau seperti itu ya alangkah baiknya kalau kita tuh mempersiapkan kematian sejak sekarang juga, saat ini juga, gitu loh. Kalau nggak salah tuh ada sebuah, saya nggak tahu apakah di hadis atau apa, itu ada ungkapan seperti ini: cukuplah kematian itu sebagai nasihat, ya karena dengan kita mendengar ada berita kematian, harusnya kita terketuk hati kita, ya. Waduh, sekarang si Fulan meninggal, dipanggil Allah, bisa jadi besok giliran saya, bisa jadi besok giliran kita, kan seperti itu. Jadi intinya malam ini saya ingin ngajak teman-teman belajar tentang bahwa kehidupan itu gak selamanya, bahwa kehidupan itu ada akhirnya, ya kan? Bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, sehingga alangkah ruginya kita kalau kita tuh mempersiapkan sesuatu untuk angan-angan kita, tetapi kita melupakan persiapan untuk sesuatu yang pasti. Sekali lagi ya, pelajarannya adalah malam ini tentang kematian adalah alangkah apa ya, alangkah bodohnya, alangkah sangat disayangkan ketika kita tuh hanya mempersiapkan sesuatu yang berdasarkan angan-angan kita, tapi kita lupa untuk mempersiapkan diri terhadap hal yang pasti akan menimpa kita. Maksudnya gini, setiap kita kan pasti punya angan-angan atau khayalan masa depannya.
usia sekian saya akan begini, usia sekian saya punya anak, usia sekian saya punya menantu, usia sekian saya menimang cucu. Akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Madu murni Apis dorsata multifora. Usia sekian saya gini ya kan, itu kan angan-angan kita, itu angan-angan kita. Untuk hal yang kita angan-angankan seperti itu, kita mati-matian untuk mewujudkannya, kita sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, kita benar-benar mempersiapkan dengan sebaik mungkin, semaksimal yang bisa kita lakukan. Oh oke, berarti saya harus gini, sekarang saya harus gini, sekarang harus gini, padahal itu hanya angan-angan loh, ya kan. Nah, tetapi untuk sesuatu yang pasti akan kita hadapi, ya kan? Kenapa kita tidak mempersiapkannya? Kenapa tidak kita mempersiapkannya? Terlebih bagi kita orang beriman, kematian itu kan sudah pasti ya. Kalau masalah kematian itu tidak hanya orang beriman, semua pun juga mengalaminya kan? Artinya semua orang lah ya, semua orang meyakini. Nah, kita sebagai orang beriman, saya sebagai seorang muslim dan teman-teman yang muslim itu kan juga meyakini kalau setelah meninggal akan ada kehidupan lagi. Nah, kematiannya pasti, kehidupan setelah kematian juga kita mengimaninya, kita meyakininya, ya kan? Dan kita meyakini setelah kematian itu ada namanya penghakiman. Nah, kenapa kita tidak mempersiapkan sesuatu yang pasti akan kita hadapi? Gitu loh, sesuatu yang pasti kita hadapi dan kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau enggak. Sedangkan sesuatu yang kita angan-angankan yang belum tentu kita mengalaminya, kenapa kita mempersiapkan mati-matian gitu loh. Sehingga kalau saya boleh menyederhanakan bahasa saya, seringkali beberapa dari kita tuh mempersiapkan untuk masa yang akan datang, dilalah belum sampai ke situ sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah mempersiapkan masa depan itu boleh ya. Sekali lagi teman-teman, disclaimer di tengah-tengah ya. Sekali lagi, kita belajar bareng, kita belajar bersama. Jadi kalau teman-teman nggak sependapat dengan saya, nggak apa-apa, kita diskusi, bisa lihat kalau komentar atau mungkin teman-teman mau gabung diskusi dengan saya juga nggak apa. Jadi mempersiapkan masa depan itu boleh, silahkan, nggak apa. Tapi mbok yao untuk sesuatu yang pasti akan kita hadapi, yaitu kematian dan kejadian yang akan kita alami setelah kematian itu jangan sampai kita lupakan itu. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai gara-gara kita mengejar angan-angan kita, ya kan? Dilalah tidak sampai ke sana kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang. Jadi boleh kita mempersiapkan untuk masa depan kita, tapi ingat kematian ini sesuatu yang pasti dan kita tidak pernah tahu loh. Gak apa? Itu tisu. Ya kan? Sedangkan kematian yang pasti akan kita hadapi dan kita nggak tahu kapan, sewaktu-waktu bisa datang. Kenapa kita tidak mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin? Ya, intinya itu teman, intinya adalah marilah kita itu mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Ingat ya, sekali lagi salah satu poinnya untuk kita belajar malam ini adalah kematian bisa datang kapanpun
Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak harus diawali dengan sakit. Siapapun bisa mati, siapapun bisa dipanggil Allah kapanpun. Maka ayo kita persiapkan itu semua sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya kan? Sehingga Iklan apa lagi sih? Madu murni Trigona atau Kelanceng? Kami hanya menjual madu murni. Tidak oplosan, sintetis, dan palsu. Garansi 100% murni. Uang kembali jika tidak murni. Silahkan guys. jangan sampai ketika Allah memanggil kita dan kita berpindah ke alam setelah dunia, kita menyesal. Kita minta kita berharap untuk kembali ke dunia. Karena kalau keyakinan saya sebagai muslim, kalau kita sudah masuk ke alam setelah alam dunia, maka kita nggak akan bisa kembali ke dunia. Maka jangan sampai ketika kita di alam selanjutnya itu, alam barzah, kita menyesal, minta dikembalikan. Permintaan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman untuk pelajaran malam ini. Mudah-mudahan kematian datang pada kita dengan menyenangkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup kita dengan kebaikan, dalam bahasa agama kita husnul khatimah, amin. Mudah-mudahan setelah kematian di alam dunia ini kita mendapatkan kebahagiaan. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, waqina azabannar. Dan mudah-mudahan setelah kematian kita di dunia ini, setelah kita sudah ke alam barzah, di alam akhirat kelak, kita dilindungi dari siksa api neraka. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat lah, ya. Jangan lupa ada madu murni Apis mellifera bestseller 150.000, Apis dorsata bagus untuk lambung 250.000, madu ternak multiflora dari Jepara 150.000. Semuanya murni. Kami hanya menjual madu murni, tidak madu oplosan, tidak madu sintetis. Ya, garansi 100%. Jika tidak murni, uang kembali sepenuhnya. Bisa dikirim ke seluruh daerah di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih. Ada juga sih madu hutan liar dari Gondang, tapi saat ini stoknya sedang kosong karena emang ya itu kalau ada tawonnya, kalau enggak ya enggak bisa, ya. Ada juga madu Kelanceng, kalau itu banyak manfaatnya, ya. Oke, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau